Halo guys, kembali lagi bersama saya Agus di Kolom Sinema. Nah, seperti biasa, Kolom Sinema hadir untuk membincangkan film dan series yang memang layak untuk dibincangkan dan juga film dan series yang sedang boom di tengah masyarakat. Seperti jadwal yang sudah-sudah, kali ini saya akan membincangkan serial yang sedang ongoing dan memasuki episode ketiga, apalagi kalau bukan serial The Last of Us. Minggu ini memasuki episode ketiga, kawan-kawan. Berarti masih ada beberapa episode lagi sampai serial ini selesai secara keseluruhan. Episode ketiga kali ini masih berkutat di dalam perjalanan Ellie dan Joel yang berusaha untuk menyelamatkan hidupnya dan kabur dari wabah ataupun para manusia yang sudah terjangkit oleh jamur zombie ini, kawan-kawan. Dan di episode ketiga mulai ada pengenalan karakter baru yang tentu saya belum tahu karena saya tidak mengikuti gamenya juga. Dan katanya tokoh-tokoh yang hadir di episode ketiga kali ini masih dengan nama di dalam tokoh-tokoh gamenya masih sama, tetapi dengan latar belakang dan cerita hidup yang berbeda. Saya sebut saja dua tokoh yang paling mencuri perhatian di episode ketiga kali ini, yaitu adalah Frank dan Bill. Katanya di dalam film Frank dan Bill ini hanya keluar sebagai tokoh tambahan dan tidak terlalu mendapat banyak scene untuk hadir gitu. Nah, di episode ketiga pun di dalam serial ini masih sama, tokoh Frank dan Bill keluar, tidak terlalu mendapat banyak scene karena memang dua tokoh ini pada akhirnya meninggal. Tetapi yang saya garis bawahi adalah pengembangan ide dari sang sutradara terhadap jalan hidup si dua tokoh ini, tokoh Frank dan tokoh Bill. Karena mengapa? Di dalam serialnya diceritakan bahwa tokoh Frank dan tokoh Bill ini adalah seorang homo, kawan-kawan. Seorang homo yang sudah berumur. Diceritakan di dalam serial episode 3 ini mereka bertemu ketika wabah mulai berjalan selama 3 tahun. Ketika sosok Frank ini lolos dari evakuasi dan dia memilih untuk tinggal sendiri, bertahan di bunkernya. Kemudian suatu hari setelah 3 tahun kemudian ia bertemu dengan sosok Bill yang terperangkap di dalam ranjau yang ia buat. Tetapi anehnya, dan bagi saya pribadi, karena ini argumentasi saya pribadi, saya benar-benar terganggu dengan jalannya cerita dari episode ketiga ini. Mungkin dari asal negara serial ini dibuat, tidak ada masalah sedikit pun terhadap scene LGBT ataupun cerita-cerita yang menghadirkan tokoh-tokoh LGBT secara eksplisit maupun implisit. Tetapi menurut saya pribadi, saya jelas sangat-sangat terganggu dengan kehadiran sosok Frank dan juga Bill yang ternyata mereka saling jatuh cinta. Saya sama sekali tidak ada urusan ataupun masalah dengan para kaum LGBT, tetapi walaupun dilihat dari sudut pandang film, jelas kemunculan tokoh Frank dan Bill sebagai pengidap LGBT ini bukan sesuatu yang sangat penting dan bukan sesuatu yang memang sangat darurat harus dimunculkan gitu, karena peran mereka sama sekali tidak terlalu besar. Jadi kalau menurut saya episode ketiga kali ini hanya memang dibuat untuk seremoni terhadap tokoh Frank dan juga Bill. Bayangkan kawan-kawan, dari 1 jam lebih, 1 jam 15 menit episode 3 ini berjalan, hampir 1 jam diisi oleh kisah cinta dua lelaki yang menuju tua, saling jatuh cinta di tengah hiruk pikuknya dunia akibat serangan jamur zombie. Dan saya jadi makin yakin apakah sebenarnya dunia hiburan dan dunia film khususnya memang sudah dirancang untuk mendukung gerakan propaganda dari kaum LGBT. Saya
tidak bisa memastikan, tetapi melihat dari perkembangannya selama 5 tahun terakhir, banyak sekali rumah produksi dan sutradara yang memang secara langsung menyelipkan, bahkan sudah bukan menyelipkan lagi, tapi secara terang-terangan memang memasukkan unsur-unsur ini di dalam karya-karya mereka. Mereka selalu berbicara tentang kesetaraan, berbicara tentang persamaan, berbicara tentang perbedaan. Tetapi perbedaan yang saya yakini hanya sebatas perbedaan ras, suku, agama, budaya, jenis kelamin, dan sebagainya. Justru kalau mereka meneriakan perbedaan itu harus diterima, mereka secara langsung menjadi penentang dari perbedaan itu sendiri dengan tingkah laku mereka. Dan balik lagi ke film, tokoh Joel dan tokoh Ellie ini hanya diberi scene penting selama mungkin tidak lebih dari 10 menit di episode ketiga kali ini. Ketika pada akhirnya saya paham kehadiran sosok Frank dan Bill sebagai pengantar dari cerita sosok Ellie dan sosok Joel menemukan beberapa amunisi dan beberapa tambahan untuk mereka bertahan hidup. Karena diceritakan Frank dan Bill mati karena menenggak racun bersama-sama setelah mereka menuju usia tua dan mengidap penyakit. Mereka mati dengan keadaan bahagia dengan berpelukan gitu, si Frank dan si Bill. Kemudian si Frank ini menyimpan surat untuk si Joel, karena 10 tahun yang lalu Joel dan pasangannya pernah mendatangi rumah itu karena mendapatkan undangan dari radio dari si Bill. Nah itu saja kawan-kawan, mereka hanya jadi pengantar agar si Ellie dan si Joel ini bisa lanjut bertahan hidup. Selebihnya tidak ada yang istimewa dari episode 3 kali ini. Mungkin kawan-kawan menganggap saya tidak objektif, tidak membahas pure hanya terhadap film, karena saya merasa ada sesuatu yang mengganggu dari episode ketiga kali ini. Jadi itulah perspektif saya kawan-kawan. Para pengidap LGBT atau pelaku LGBT, saya rasa memang punya pengaruh tersendiri dalam dunia hiburan di dunia. Selebihnya tidak ada lagi yang bisa dibincangkan. Kawan-kawan silahkan tonton saja langsung episode 3 kali ini seperti apa berjalannya, ataupun ada sesuatu yang berbeda dengan saya, itu tidak masalah. Silahkan kawan-kawan komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe setiap konten yang ada di Langga Pustaka TV. Dan semoga kita bertemu lagi di episode 14 of Us ini dengan cerita yang kembali fokus ke bagaimana sosok Joel dan sosok Ellie ini fokus menghadapi wabah dari jamur zombie ini. Bukan lagi bercerita tentang propaganda LGBT atau propaganda perbedaan yang jelas-jelas itu sangat mengganggu. Itu saja kawan-kawan, terima kasih, sampai jumpa.